Shalom anak-anakku sekalian. Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, baik. Kita siapkan diri kita masing-masing. Kita awali pembelajaran ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan masih beri kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mohon hikmat yang daripadamu untuk mengerti, memahami pembelajaran pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, baik anak-anak. Pada pertemuan kita kali ini, yaitu masuk bab yang ke-6, yaitu menjaga dan melestarikan alam. Nah, ada dua kata kerja ya, menjaga dan melestarikan alam. Ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Bahan Alkitab atau dasar dari pembelajaran kita hari ini adalah Kitab Kejadian 1 ayat yang ke-28 dan Kejadian 2 ayat yang ke-15. Nah, oke, baik anak-anakku semuanya. Ya, kita masuk pada kompetensi dasar yang perlu kita ketahui adalah satu, mengakui bahwa pemeliharaan Allah dan keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan termasuk alam. Yang kedua, turut bertanggung jawab memelihara alam. Yang berikut indikatornya adalah menjelaskan tanggung jawab dan partisipasi manusia atas kelestarian alam. Yang berikutnya, menjelaskan pemeliharaan Allah yang berkesinambungan bagi seluruh ciptaannya. Oke, baik, kita akan masuk langsung dalam pembahasan, yaitu yang pertama membahas tentang tanggung jawab dalam melestarikan alam. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, berdasarkan Kejadian 2 ayat 15, di sana Tuhan Allah mengambil manusia ya, Adam dan Hawa, menempatkannya pada Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara alam atau Taman Eden. Nah, di sini ternyata bahwa tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara alam itu adalah tanggung jawab daripada manusia yang diamanatkan langsung oleh Allah. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Tentu adalah kita semua orang. Ya, semua orang bertanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara alam ini. Nah, setiap orang yang merasakan pemeliharaan Allah turut atau wajib untuk memelihara alam ini. Nah, yang kedua, bentuk partisipasi remaja dalam melestarikan alam. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa berdasarkan Kejadian 2 ayat yang ke-15, jelas bahwa amanat yang diberikan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa, itu adalah amanat untuk mengusahakan dan memelihara alam. Nah, semua orang yang merasakan pemeliharaan Allah atau menyadari bahwa dia sendiri dipelihara oleh Allah, dia juga wajib melakukan amanat Allah ini, yaitu dengan memelihara alam. Nah, seperti yang tema kita tadi bahwa menjaga dan melestarikan. Ya, artinya kita menjaga dan melestarikan alam ini supaya tidak rusak. Ya. Bentuk partisipasi remaja dalam melestarikan alam. Nah, Bapak bisa kasih contoh konkret ya di sini, dengar baik. Misalnya di rumah orang tua kalian memiliki kebun. Nah, semua pohon yang ditebang itu kalian wajib menanam kembali ya. Ya, menanam kembalinya
misalnya dengan pohon yang berbuah. Contoh pohon durian, pohon rambutan, ya, dan lain-lain. Nah, kalian bisa melakukan penanaman kembali. Itu merupakan tanggung jawab, itu merupakan partisipasi kalian dalam memelihara alam. Nah, partisipasi dalam menjaga alam, misalnya menjaga kebersihannya, tidak membuang sampah pada tempatnya. Ya, hindari penggunaan barang-barang yang terbuat dari plastik misalnya. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Yang berikut, yang ketiga, pemeliharaan Allah yang berkesinambungan bagi seluruh ciptaannya. Kenapa kita disuruh untuk memelihara alam ini? Untuk apa alam ini? Apa manfaatnya? Misalnya contohnya hutan. Kenapa kita disuruh untuk memelihara hutan? Tidak membakar hutan dengan sembarangan, tidak menebang pohon dengan sembarangan, tidak melakukan pengundulan hutan. Ya, ada manfaatnya. Karena kita lihat dari Kejadian 1 ayat 1 dan sampai pasal yang kedua ayat 4, itu di sana jelas bahwa penciptaan dilakukan dengan berurutan. Ya, bertahap tapi berurutannya. Ya, dan urutannya itu luar biasa ya. Nah, karena ada manfaat yang berkesinambungan. Ya. Jadi Allah memelihara alam ini secara berkesinambungan. Kenapa? Karena penciptaannya pun itu berurutan, berkesinambungan. Ya. Jadi Bapak mau kasih tahu, kalau salah satu yang rusak, pasti satunya juga rusak. Misalnya alam ini rusak, ya akibatnya manusia menderita. Nah, seperti itu. Ya, contoh kita lihat Kejadian 1 ya, ayat 1 sampai pasal yang kedua ayat 4. Yang jelas yaitu penciptaan, misalnya langit dan bumi, ya, kemudian terang dan gelap. Hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala, ya. Hari ketiga laut dan darat, ya, atau darat dan laut. Kemudian tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan ciptakan matahari, bulan dan bintang. Hari kelima ikan di laut dan burung di udara. 6 binatang. Hari ketujuh baru manusia. Tuhan menciptakan manusia setelah semuanya diciptakan. Nah, alam sudah diciptakan terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk apa? Untuk diusahakan dan dipelihara oleh manusia. Nah, ini cukup sampai di sini dulu penjelasan Bapak. Nanti kalau di antara kalian ada yang tidak mengerti atau ingin bertanya, silakan di chat di grup kita ya. Oke. Kemudian ada satu tugas yang perlu kalian kerjakan di rumah, yaitu berikan contoh partisipasi Anda dalam menjaga dan melestarikan alam di lingkungan sekolah. Ya, ini yang menjadi tugas untuk dikerjakan di rumah. Ya, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.